Hari ini kita akan bahas tentang membangun hubungan antar anak. Ini masih dalam keluarga di rumah, hubungan antar anak. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, membangun hubungan harus memiliki dasar kasih. Karena tanpa ada dasar kasih, saudara tidak bisa membangun hubungan. Ya. Dasarnya harus kasih. Mari buka Matius pasal 22. Matius 22 mulai ayat 36. Matius 22 mulai ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, pada saat itu ahli-ahli Taurat tanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yang dia tanya adalah hukum Taurat karena mereka selalu patokannya hukum Taurat. Tapi Yesus berkata di ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bukan hanya hukum Taurat saja, tapi kitab para nabi pun ada di dalam sini. Jadi kalau ada kasih di dalam kita, maka semua hukum itu bisa kita lakukan. Karena kalau kita memiliki kasih, kita tidak mungkin mau mencuri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin membuat Allah yang lain. Kita tidak mungkin mengabdi kepada Mamon karena kita mengasihi Tuhan. Maka Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Atau di dalam kitab yang lain ditambah lagi dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Makanya dalam hukum Taurat itu yang pertama itu tentang Tuhan. Ya. Jangan ada bagimu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu tentang Tuhan. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka hal-hal itu kita nggak perlu pikirkan. Itu pasti kita tidak akan lakukan. Kita tidak mungkin membuat Allah lain. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Musa naik ke atas gunung. Nunggu Musa lama. Jadi dia minta Harun, karena Harun kan orang keduanya. Minta Harun untuk membuat Allah. Karena Musanya naik, jadi mereka tidak bisa tahu Allah mau berbuat apa. Inilah tipikal jemaat, umat yang tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Yang tidak tahu isi hati Tuhan. Jadi selalu perlu orang yang bisa memberitahu isi hati Tuhan. Dan Musa tidak ada, dia pakai orang lain. Pemimpin keduanya yaitu Harun. Nah, Harun tidak berfungsi seperti Musa. Padahal seharusnya seorang yang sudah diberikan kuasa untuk mendampingi pemimpinnya, untuk mendampingi Musa, harusnya berbuat sama seperti Musa. Tetapi Harun berbuat berbeda. Ketika rakyat mendesak, lalu dia katakan, baik semuanya. Ayolah semua, emas-emas dikumpulin. Saudara bisa bayangkan, mereka yang mengeluh, nggak ada makanan. Tetapi ketika mau menyembah Allah yang lain, mereka rela memberikan emasnya. Untuk sesuatu yang memuaskan keinginan mereka. Mereka mau memberikan emasnya. Tetapi untuk makanan yang mereka butuhkan, mereka tidak mau keluar apa-apa. Mereka menggerutu kepada Musa. Ya. Mereka langsung memberikan emasnya karena Harun berkata,
emasnya kumpulin. Dilebur emasnya, dibuat anak lembu tuangan. Pengganti Allah. Dan ketika ini muncul, mereka yang tadinya tidak bersukaria, mulai bersukaria. Mulai pukul-pukul rebana. Mereka bersukaria, mereka bernyanyi-nyanyi. Mereka bersuka cita karena keinginannya sendiri. Saudara harus tahu, itu menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya mereka semua yang keluar dari Mesir sudah ada di padang gurun, sudah sampai ya di Sungai Yordan yang sebelah sininya, belum menyeberang. Baru yang sebelah sininya sudah sampai di situ. Mereka semua mati. Yang sampai ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Tapi mereka yang suka menggerutu, mati di padang gurun. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu untuk melindungi saudara. Karena ketika saudara tidak mengasihi Tuhan, artinya saudara mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain artinya saudara sedang mengabdi kepada Mamon. Dan yang harus kita ketahui, ketika kita mengabdi kepada yang bukan Allah, kepada Allah yang lain, kepada Mamon, maka Mamon akan mencuri apapun yang ada di dalam hidupmu. Mencuri sedikit demi sedikit. Lalu kemudian membunuh engkau. Lalu menghancurkan engkau. Menghancurkan keluargamu, menghancurkan generasimu. Jadi awal-awal sebagian dari dirimu. Kemudian dihabisi engkau semuanya. Kemudian enggak cukup sampai di situ. Dihabisi juga seisi rumahmunya. Jadi ketika Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena Tuhan mengetahui, kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, hidupmu akan rusak. Hidupmu akan habis. Kasihi. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati artinya tidak ada Allah lain di dalam hatimu. Dengan segenap jiwa, tidak ada Allah lain di jiwamu. Dengan segenap akal budimu, di dalam pikiranmu tidak ada Allah lain. Yang ada adalah Allah yang kita sembah. Allah the great I am. I am that I am. Allah yang sudah menciptakan kita. Allah yang sudah menebus kita. Allah yang menuntun hidup kita. Kita mengasihi. Dalam pikiran kita tidak ada Allah lain. Kita tidak berpikir kalau ada uang kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu bohong. Karena kalau engkau ada uang, tetapi engkau tidak dipimpin oleh Tuhan, apa yang engkau usahakan bisa gagal. Tapi kalau engkau selalu mengabdi kepada Tuhan, pikiranmu diisi oleh firman, maka Tuhan yang memberkati engkau. Karena Yesus berkata, kalau Yesus datang, aku memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan ayatnya ini tidak dibalik saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Bukan Yesus yang datang, lalu setelah itu pencuri. Enggak begitu. Pencuri datang dulu, Yesus datang. Artinya apa? Semua yang sudah dicuri oleh Mamon dalam hidupmu. Ketika engkau berbalik kepada Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Maka yang telah hilang itu akan dikembalikan kepadamu. Karena Tuhan memberikan hidup. Ketika Tuhan memberikan kembali kepadamu. Pencuri tidak bisa mencuri lagi. Karena apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dicuri oleh iblis. Jadi Tuhan selalu mau melindungi saudara, mau memelihara hidup saudara, mau menyertai hidup saudara. Dan hukum yang kedua, karena itu hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi jangan terbalik.
Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat saudara, saudara boleh mengasihi diri sendiri tetapi tidak boleh mengasihani diri sendiri. Beda. Kalau saudara mengasihi diri sendiri, saudara akan membuat diri saudara ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Karena saudara mengasihi. Tapi kalau saudara mengasihani, saudara akan terus ketika ada masalah, saudara terus termenung, down lagi. Itu namanya mengasihani. Tuhan tidak minta kita mengasihani diri kita. Tetapi Tuhan minta kita mengasihi diri kita. Kalau kita mengasihi diri kita, kita akan tahu siapa yang ada di dalam kita. Di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada kemenangan. Sehingga hidup kita akan hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kasihilah dirimu sendiri. Ukuran untuk engkau mengasihi dirimu sendiri itu dipakai untuk engkau mengasihi yang lainnya. Jadi kalau engkau mengasihi dirimu, engkau pakai ukuran itu untuk mengasihi yang lain. Untuk membangun hubungan antar anak, ya, di dalam rumah ataupun di dalam gereja, kita harus punya kasih. Dan kasih yang pertama harus kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengasihi orang tua kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi orang tua kita. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghormati orang tua. Dan hukum yang sama. Jadi ini bukan masalahnya hukumnya sama, jadi saudara boleh pilih. Enggak begitu. Ini hukumnya sama, maksudnya seperti yang mengasihi Tuhan itu. Jadi ketika engkau mengasihi sesama manusia, engkau harus mengasihi sama. Seperti kau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada hukum Taurat dan ada kitab para nabi. Kitab para nabi itu bicara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hukum Taurat itu bicara tentang peraturan. Bukankah di Maleakhi dikatakan, di hari-hari akhir Tuhan akan membangkitkan roh Elia. Tetapi ayat di atasnya itu dikatakan Musa ada juga. Musa adalah orang yang memberikan hukum Taurat. Yang memberikan peraturan. Artinya apa? Tuhan akan membangkitkan Bapa yang tahu peraturan-peraturan sorga, yang tahu ketetapan-ketetapan sorga, tetapi Bapa yang sama juga bisa hidup di dalam mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena para nabi itu memberikan nubuatan dan mujizat yang terjadi. Ketika orang menghadap kepada nabi, maka ada mujizat yang terjadi. Dan dua hal ini ada di dalam kehidupan Bapa rohani. Kitab Maleakhi mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, maka hubungan antar anak, baik anak di rumah atau anak sesama anak di dalam gereja, maka itu bisa terjalin begitu indah. Karena dasarnya adalah kasih. Tetapi ini yang saudara harus tahu. Kasih itu memiliki kekuatan. Kasih itu bukan lemah. Karena seringkali orang Kristen nggak bisa berbuat apa-apa ketika dikatakan, kan kamu kasih. Kan Tuhan mengajarkan kamu kasih. Kamu bantu saya dong. Kalau kamu nggak bantu saya, kasihnya di mana? Itu bukan kasih yang seperti itu. Kita mengasihi orang lain
ada ukurannya. Ukurannya adalah firman. Kita tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau memanfaatkan kita. Kan kau punya kasih, berikan saya pinjaman dong. Kan kau punya kasih. Kalau sampai ada orang yang mengutak-ngatik seperti itu, kan kau punya kasih. Ayo dong bantu saya seperti ini. Jangan lakukan, karena dia sedang memanfaatkanmu. Kita bukan pribadi yang bisa dimanfaatkan. Walaupun kita orang yang bermanfaat. Tapi kita tahu, ketika kita harus bantu orang, Roh Kudus akan tanam di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan. Bahkan tanpa dibayar kita akan bantu orang. Ya. Jadi ingat, kasih ini memiliki kekuatan, bukan kelemahan. Ya. Saya berharap saudara mengerti, jangan sampai saudara, kan kamu Kristen kan, punya kasih dong. Kalau punya kasih, kan kamu punya makanan, saya nggak punya makanan, kasih saya dong. Mesti lihat dulu, ini orang Nabi Elia bukan. Lah kalau Nabi Elia benar, janda di Sarfat kasih kepada Nabi Elia, habis itu dianya bisa hidup terus. Lah kalau kita punya makanan, dia nggak punya makanan, padahal dia punya uang untuk membeli, kita kasih makanan kita ke dia, kita kelaparan. Padahal dia yang malas mau pergi keluar. Jadi kita punya kasih, tapi kasih yang memiliki kekuatan. Saudara kan bisa berkata, iya benar saya punya kasih. Tapi saya harus mengasihimu seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saudara bisa berkata seperti itu. Jadi makanan ini untuk saya. Kamu punya uang, belilah sana. Saudara tidak bisa dimanfaatkan, saudara tidak mudah dimanfaatkan. Ya. Jadi yang pertama harus tahu kita harus punya kasih. Dan kasihnya yang seperti ini. Lalu kalau kita lihat, kenapa Tuhan kasih, kok kasihnya ada dua? Kan harusnya kasihilah Tuhan Allahmu udah cukup gitu. Dengan kita mengasihi Tuhan, kan kita bisa mengasihi yang lain, benar? Dengan kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina. Kita tidak akan mengucapkan saksi dusta. Kita tidak menjadi saksi dusta. Kita tidak akan berbohong karena kita mengasihi Tuhan. Kita juga tidak akan mengingini barang yang dimiliki oleh orang lain. Karena kita punya kasih. Tetapi kenapa Tuhan katakan ada hukum yang kedua yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Lihat dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, kenapa Tuhan berkata, pertama mengasihi Tuhan Allahmu, tetapi setelah itu Tuhan katakan yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Karena saudara tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau saudara tidak mengasihi yang lain. Saudara benci sama saudara yang lain. Tapi saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi saudara benci. Mana mungkin di hati yang sama keluar yang satu mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi orang itu, lalu saudara membenci orang yang dikasihi Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan berikan ukuran supaya saudara bisa mencapainya. Saudara harus mengasihi yang kelihatan sehingga saudara mengasihi yang tidak kelihatan itu nyata, ada buktinya. Kalau saudara mengasihi Bapa di sorga, tetapi saudara tidak mengasihi Bapa rohanimu, itu bohong. Tapi kalau saudara terlihat mengasihi Bapa rohanimu, maka orang bisa melihat ini pasti mengasihi Allah.
Tapi lihat, mengasihi Bapa rohaninya ada tujuan tertentu nggak? Supaya saya diberkati. Artinya saudara mengasihi Allah supaya diberkati juga. Hanya orang yang hidup di luar berkat Tuhan yang mau diberkati. Tapi orang yang hidup dalam berkat Tuhan tidak akan mengasihi Tuhan, tidak akan mengasihi Bapa di sorga, tidak akan mengasihi Bapa rohani dengan tujuan untuk diberkati. Karena dia sudah hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kita tidak akan minta, supaya saya diberkati. Walaupun ketika saudara melakukan itu dengan tulus ikhlas, Tuhan akan membalasnya. Dengan berkat-berkat yang disediakan untuk saudara. Tetapi motivasi saudara bukan untuk diberkati. Ingat, ketika saudara mengasihi. Dan ingat, kasih itu terlihat. Jangan berkata, saya mengasihi Tuhan. Tetapi tidak kelihatan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan itu pasti terlihat, saudara. Orang yang mengasihi kita dengan tulus dan tidak mengasihi kita dengan tulus itu pasti terlihat. Jadi kasih itu terlihat. Jangan pernah berkata, kan kasih itu di dalam hati. Iya, saudara harus tahu segala yang kita lakukan itu meluap dari dalam hati. Jadi kalau dalam hatimu mengasihi Tuhan, pasti kau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kau mengasihi Bapa rohanimu, pasti kau mau melakukan sesuatu untuk Bapa rohanimu. Ya. Jadi kasih itu nyata. Ini bukan abstrak. Lalu, sekarang saya mau ambil contoh hubungan antar anak dari kisah Kain dan Habel. Dan kalau keburu saya ambil dari kisah Yusuf juga. Ya, kalau keburu, kalau nggak keburu artinya Kain dan Habel aja. Jadi poin yang kedua, untuk kita bisa membangun hubungan antar anak, jangan iri dan marah kalau ada saudara kita yang lebih berhasil. Jangan iri dan marah kalau ada saudara kita yang lebih berhasil. Jadikan itu sebagai batu loncatan atau batu lompatan. Jadikan itu sebagai batu lompatan. Kita ke kisah Kain. Kejadian pasal 4. Mulai ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi saudara, kalau lihat ada saudara kita yang lebih berhasil, jangan iri. Jadikan itu sebagai batu lompatan. Kain iri kepada Habel. Kenapa dia iri? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel itu berhasil. Sedangkan dia tidak berhasil. Habel berhasil memperkenan hati Tuhan. Kain tidak berhasil memperkenan hati Tuhan. Jangan iri. Kan masalahnya, saudara coba perhatikan masalahnya, Kain itu kan mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini masalah Kain dan Tuhan kan. Harusnya nggak ada hubungannya dengan Habel. Benar. Tetapi kecenderungan manusia yang hidup dalam dosa selalu mencari kambing hitam. Kalau sudah bilang Tuhan yang salah, kenapa Tuhan nggak bilangin? Tapi kan Tuhan nggak kelihatan. Lalu ada yang kelihatan, ada Habel. Dan Habel adalah adiknya. Jadi ini jadi kambing hitam. Kenapa persembahanmu diterima? Kenapa persembahanku tidak diterima? Allah pilih kasih. Kenapa Allah lebih mengasihimu? Kenapa Allah tidak mengasihiku? Saudara jangan iri. Karena ini masalah apakah
kita mau taat atau tidak. Habel taat. Ketika mempersembahkan, dia tahu bahwa mempersembahkan harus dari binatang dan harus dari anak sulungnya. Itu yang harus dipersembahkan. Bukankah Habel punya orang tua, Adam dan Hawa? Kain punya orang tua, Adam dan Hawa juga. Benar. Bukankah mereka punya ilmu sama? Ketika Adam dan Hawa berkata-kata, Habel mendengar, Kain juga mendengar. Hanya masalahnya siapa yang mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Habel menangkap, ini yang Tuhan mau. Karena Habel tulus, dia menangkap maksudnya Tuhan. Kain hatinya tidak tulus. Ketika dia merasa mempersembahkan korban harus daging, harus binatang. Aku kan petani. Aku akan berikan yang terbaik. Tuhan harusnya bisa menerima. Itu pikiran Kain. Makanya saudara, kalau saudara terima firman, jangan dimodifikasi. Kalau saudara terima arahan, jangan dimodifikasi. Ketika harus melakukan sesuatu, lakukanlah seperti yang dikatakan. Jangan dimodifikasi, sedikit pun jangan. Kain memodifikasi. Dalam pikirannya, toh Habel mempersembahkan kambing domba karena dia peternak. Saya kan petani, sebagai petani saya mempersembahkan yang saya punya dong. Ketika yang Habel persembahannya diterima, Kain iri. Dan marah. Ya, iri kepada adiknya sendiri. Jangan iri saudara. Kalau melihat ada saudaramu yang lebih berhasil. Di dalam rumah. Kalau ada beberapa anak. Satu anak mungkin lebih berhasil. Nah saudara jangan iri. Jangan datang kepada orang tua, jelek-jelekin anak yang berhasil itu terus. Tapi jadikan itu batu lompatan. Oh dia bisa berhasil. Apa yang dia lakukan? Oh dia percaya kepada Tuhan. Saya juga akan berhasil. Kalau begitu saya akan percaya lebih lagi kepada Tuhan. Saudara jangan iri, jangan marah. Lalu di dalam gereja, kalau ada anak yang lebih berhasil, jangan iri. Oh dia bisa kerja seperti itu. Dia bisa bisnis seperti itu. Kok aku gak bisa? Tuhan gak mengasihi aku. Enggak begitu. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Apa buktinya Tuhan tidak mengasihi saudara? Saudara bisa berkata, ya buktinya aku tidak diberkati. Saudara tidak diberkati itu bukan karena Tuhan. Tapi karena salah saudara. Kain tidak diterima persembahannya bukan karena Tuhan yang salah. Kain yang salah mempersembahkan. Kalau dibilang, Kain tidak tahu apa yang harus dipersembahkan. Kok Habel tahu? Jadi harusnya mereka berdua tahu. Jadi tidak ada alasan untuk Kain berkata, saya tidak tahu. Kalau yang harus dipersembahkan adalah anak sulung dari domba. Tidak ada alasan karena Habel tahu. Kalau dibilang Habel tahu kan karena Habel peternak. Kalau Habel tahu karena dia peternak, bukan karena dia tahu dari hukum Tuhan, dia akan ambil kambing dombanya asal-asalan. Kok dia bisa pas ambilnya yang sulung? Kok dia tahu yang sulung? Karena dia menangkap. Ini isi hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Anak sulung dari kambing dombanya. Kalau Kain tidak bisa menangkap isi hati Tuhan, periksa hati. Kalau hatinya tulus, ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka dia akan melihat Habel. Oh, persembahannya mesti seperti itu. Dia akan bawa, ya, dia akan bawa punyanya dia hasil taninya, hasil dari tanahnya itu dia bawa kepada Habel. Habel tolong berikan aku kambing domba yang anak sulung itu dan ganti dengan
buah-buahan ini ganti dengan sayur-sayuran ini. Jadi dia barter dengan Habel. Kan dia bisa dapat anak sulung dari kambing domba. Dan dia akan mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Artinya memang hati Kain tidak tulus. Saudara harus punya hati yang tulus. Makanya kita perlu punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, kita bisa serampangan. Tuhan mau kita mempersembahkan dari anak sulung kambing domba. Karena kita tidak punya kasih, kita mau seenak kita aja. Udahlah, yang gampangnya aja. Saya petani, saya ambil ini buahnya bagus. Apelnya gede loh, apelnya segede duren. Ini kan luar biasa. Saya bawa lagi buah yang mana? Serikaya saya bawa, yang paling besar. Oh ini bagus-bagus. Sayurannya juga, kalau dilihat ini enak-enak ini. Tapi saudara tahu, sayuran dan buah begitu dibakar, baunya gak enak. Kalau Kain punya hati yang tulus, dia pasti akan datang kepada Habel. Tapi kenapa dia tidak mau datang kepada Habel? Mungkin karena dia lihat Habel adalah adiknya. Masa aku harus datang kepada adik? Walaupun adikku lebih berhasil, masa aku mesti datang? Tanggalkan rasa iri, tanggalkan rasa marah. Ganti dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Maka engkau akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Ya, Dia Allah kita yang luar biasa. Lalu, poin yang ketiga ya. Berbuat baik dengan muka yang berseri. Berbuat baik dengan muka yang berseri. Artinya ketika Kain mukanya muram, dia sedang tidak melakukan hal yang baik. Waktu Kain menjadi sangat panas, dikatakan mukanya muram. Lalu firman Tuhan datang kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara perhatikan, semua yang ada di dalam hati itu kelihatan. Hatinya panas, kelihatan di muka, muram. Nggak ada saudara orang yang hatinya panas, mukanya berseri-seri. Ketika saya menonton sebuah pertandingan badminton antara Anthony Ginting dengan Zhou Chen, ya, itu ketika angka-angka yang sangat menentukan, ya, pokoknya sudah mau habis, itu Zhou Chen mengembalikan shuttlecock dan wasit melihat itu shuttlecock sudah menyentuh tanah, sudah menyentuh ke lantai, baru dipukul. Tapi Zhou Chen merasa tidak menyentuh tanah, dia pukul dulu. Tapi keputusan wasit mutlak, betul? Jadi angka untuk Anthony Ginting. Dan setelah itu, kan dia mau gak mau dong terima. Walaupun hatinya panas. Dan saudara tahu mukanya gak ada cengar-cengir. Gak berseri-seri. Asem mukanya. Sampai akhirnya dia nengok ke pelatihnya. Entah pelatihnya, entah apa, saya nggak tahu. Mungkin pelatihnya cuma kasih begini. Sambil senyum. Maksudnya apa? Untuk menurunkan panas hatinya. Tetapi orang panas hati, susah. Mau diturunkan pakai love juga nggak bisa. Ya, tetap panas. Akhirnya kalah saudara. Saudara tahu waktu kalah, mau salaman, susah. Mukanya asem terus. Jalan ke sana ke sini, jalan ke sana ke sini. Apa yang ada di dalam hati kelihatan, saudara. Jadi saudara tidak bisa berkata saudara mengasihi Tuhan tapi tidak kelihatan. Saudara tidak bisa berkata saya mengasihi Bapa rohani saya. Tapi nggak kelihatan. Bohong. Kasih itu pasti kelihatan. Apa yang ada di dalam hati pasti kelihatan. Jadi dari dulu, dari zaman Kain,
Kalau panas hati itu kelihatan mukanya begitu. Nggak taunya zaman sekarang juga begitu. Kalau panas hati mukanya asem. Jadi saudara datang ke sini jangan pakai muka asem ya. Hatinya itu mesti penuh kasih. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada marah. Makanya Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi maksud Tuhan, engkau tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu di hadapan Tuhan. Engkau tidak bisa berkata, saya nggak kenapa-napa kok. Kalau engkau berbuat baik, pasti mukamu berseri. Enggak asem. Enggak muram. Lalu Tuhan katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara, yang kita mesti tahu kalau kita berbuat baik, hati kita tulus, kita melakukan yang baik dan benar, maka muka kita akan berseri. Muka berseri jadi maksudnya suka senyum. Ya. Suka senyum, tapi bukan berarti saudara senyum-senyum sendiri terus. Jangan juga. Tapi kalau melihat orang, saudara mudah untuk tersenyum. Kalau orang lagi panas, ngelihat orang, nggak bisa saudara senyum. Mau senyum bagaimana? Hatinya panas, karena apa yang ada di dalam hati itu meluap keluar. Terlihat. Ya, pastikan saudara berbuat baik supaya muka saudara berseri-seri. Loh, saudara harus tahu, muka berseri-seri itu membuat muka kita kenceng. Jadi itu termasuk perawatan muka. Tapi kalau saudara punya hati yang seperti Kain, tidak baik, tidak tulus, penuh iri, nah ini akan membuat mukanya jadi nggak kenceng. Mesti dibantu ditarik-tarik. Karena saudara perhatikan, muka muram itu kalau digambar, itu kan melengkung begini, senyumnya. Artinya ini turun ke bawah kan saudara. Nah itu bikin kulit jadi kendor. Ayo kita kencangkan kulit. Kan kalau kita senyum, ke atas kan, ketarik saudara. Kulit kita ketarik, kita awet muda, haleluya. Kalau kita punya kasih dari Tuhan, kita akan awet muda. Saudara umurnya berapapun, saudara akan awet muda terus. Kalau saudara masih muda, ya udah tetaplah saudara awet muda. Masih muda saudara. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan memiliki firman. Sehingga kita tahu perawatan muka yang terbaik adalah kita melakukan yang baik, kita melakukan dengan tulus, sehingga kita bisa senyum dan itu membuat kita awet muda. Haleluya. Haleluya. Jadi ada perawatan muka cara yang baru. Enggak mahal saudara, modalnya senyum. Ya. Lalu yang keempat, rasa iri dan marah hanya akan membuat dosa berkuasa. Rasa iri dan marah hanya akan membuat dosa berkuasa. Nah, perhatikan ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-7 ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, perhatikan saudara. Apalagi zaman sekarang, kita yang sudah ditebus oleh Yesus, kita tidak ada di bawah kuasa dosa. Waktu zaman Kain, Tuhan sudah beritahu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Dosa ada di luar. Benar. Kalau ada orang mengintip di depan pintu, artinya orang itu ada di luar. Benar saudara? Sekarang Tuhan berkata, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lalu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, pada saat Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak melihat
ini ada dosa. Ini hanya ketidaktahuan. Ketika Kain tidak tahu, dia melakukan yang benar dengan dia menukar hasil tanahnya dengan hasil ternak dari Habel. Dia minta anak sulungnya, maka Tuhan akan memperkenan Kain juga. Tetapi masalahnya, Kain membiarkan itu terus terjadi dalam hatinya, dalam pikirannya, di-entertain, tidak dihentikan. Nah, Tuhan sudah berkata, kalau engkau begini terus, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, kalau dosa sudah mengintip di depan pintu, akan ada hal keji, hal yang lain lagi yang akan engkau lakukan. Dan Tuhan sudah berkata, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah kasih tahu kepada Kain, engkau harus berkuasa atas dosa. Kalau engkau berkuasa atas dosa, maka sudah selesai. Mukamu tidak akan muram lagi. Hatimu tidak akan panas lagi. Engkau mulai hidup yang baru. Ya, mulai mempersembahkan korban seperti Habel. Karena sudah jelas nyata, Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau dia mau menukar kepada Habel, dia bawa anak sulung domba itu. Sudah, hatinya tidak panas lagi, dia berkuasa atas dosa. Tetapi dengan dia membiarkan hatinya dipenuhi dengan iri, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, maka dosa yang berkuasa atasnya. Dengar saudara, dosa sudah tidak berkuasa atas kita. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa sudah tidak berkuasa atas kita. Tetapi kalau kita membiarkan ada iri hati, ada kemarahan di dalam kita, maka dosa itu sedang mengintip. Tetapi ketika hal itu terjadi dalam hidupmu, engkau harus berkuasa atas dosa. Artinya apa? Jangan mau ikuti apa yang dosa mau engkau lakukan. Jangan mau mengikuti engkau melakukan dosa yang lebih besar lagi. Stop sampai di situ. Engkau harus menguasai dosa. Stop dan mulai hidup yang baru. Tuhan sudah katakan, kalau engkau bisa menguasai dosa, dosa tidak akan berkuasa atasmu. Dosa itu ada di luar kita. Bukan ada di dalam kita. Dosa ada di luar kita. Tetapi ketika kita membiarkan dia masuk, dia akan masuk di dalam kita. Kalau Kain punya dosa di awal, kalau Kain sudah ada dosa di dalamnya, dia tidak akan bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dosa ada di luar dirinya. Tetapi ketika dia membiarkan, pintu hatinya terbuka untuk dosa bisa masuk, dosa masuk. Jadi jangan mau dikuasai oleh dosa, tapi kita yang harus berkuasa. Jadi ketika saudara mulai ada iri atau mungkin saudara kesal, sebel, maka firman Tuhan katakan, kalau engkau marah, jangan sampai engkau berbuat dosa. Jadi engkau harus tanggulangi perasaanmu itu. Itu bukan dari Tuhan. Harus tanggulangi perasaanmu. Supaya engkau tidak melakukan yang lebih jahat lagi. Dengan Kain membuka pintu hatinya, maka dosa berkuasa atasnya, dosa masuk dalam hatinya, dan apa yang ada di dalam hatinya sekali lagi itu terpancar, kelihatan dari apa yang dilakukannya. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi saudara, ada dosa lain lagi. Pertama, dia bohong kepada adiknya. Dia katakan, ayo kita jalan-jalan. Ternyata dia bukan jalan-jalan. Dia punya niat yang lain. Dia ke padang, supaya apa? Tidak kelihatan oleh Adam dan Hawa. Dia pergi, lalu Habel orangnya nggak berpikir negatif.
Jadi dia tidak berpikir bahwa Kain itu iri sama dia, marah sama dia. Dia jalan saja, begitu dia jalan di depan Kain, Kain pukul dia. Habel tidak siap. Dipukul terus sampai Habel mati. Saudara tahu, dosa membuat hubungan antar anak menuju kematian. Habelnya mati, Kainnya juga mati, saudara. Tidak hidup di situ lagi, diusir, pergi. Saudara jangan hidup dalam dosa. Hubungan antar anak harus ada dasar kasih. Supaya tidak ada dosa di dalamnya. Asal enggak, saudara bisa menyakiti hati saudaramu yang lain. Nanti saudaramu bisa ikut membalas. Akhirnya di dalam rumah saling menyakiti. Ketika engkau saling menyakiti, Tuhan tidak ada di situ. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan tidak ada di situ, jangan mengharapkan berkat dari Tuhan. Ayo kita saling mengasihi. Karena kasih membuat kita bersatu. Ada satu kesatuan. Ketika ada satu kesatuan, Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat untuk datang dalam rumahmu. Sehingga mujizat-mujizat akan terjadi. Ingat itu. Semua anggota keluarga di dalam rumah, ingat itu. Tuhan menginginkan kita kesatuan. Karena dengan adanya kesatuan, Tuhan bisa memerintahkan berkat. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan saudara saling mencela, saudara saling menyakiti. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan mau saudara hidup dalam kedamaian. Tuhan mau saudara hidup dalam sukacita ilahi. Tuhan mau saudara hidup dalam kelimpahan. Bersatu di dalam keluarga. Saudara akan melihat mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam rumahmu. Ini di luar kemampuanmu. Tapi Tuhan akan lakukan. Saya percaya Tuhan akan melakukannya untuk kita sekalian. Lanjut, poin yang kelima. Tuhan akan membela orang benarnya. Tuhan akan membela orang benarnya. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Orang benar akan dibela oleh Tuhan. Sekalipun Habel sudah mati. Tapi darahnya berteriak. Terjemahan lain berkata, darah adikmu menuntut. Seperti menuntut penjelasan. Kenapa harus dibunuh? Kalau dibunuh, pembalasannya apa? Jadi darah Habel bisa berteriak. Begitu kuat sampai Tuhan mendengarnya. Dikatakan berteriak. Kenapa? Ada pembelaan Tuhan terhadap hidup orang benar. Saya percaya ketika orang benar meninggal, ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ketika Elisa dia mendapat penglihatan, dia meninggal, ada tulangnya. Tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan yang mati. Suruh baca tentang tulang Elisa. Tulang-tulangnya itu membangkitkan orang mati. Ketika ada mayat bersentuhan dengan tulang Elisa, dia bangkit. Selalu Tuhan membela orang-orang benarnya. Ya Allah kita yang luar biasa. Terakhir, poin yang keenam, jadilah brothers keeper, bukan brothers killer. Ya. Jadilah brothers keeper, bukan brothers killer. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Sebenarnya Kain tahu, sebagai kakak, dia harusnya menjaga adiknya. Dia harusnya menjadi brothers keeper, yang menjaga adiknya. Sesama saudara.
baik di dalam rumah ataupun di dalam rumah Tuhan, seharusnya kita menjadi brothers keeper. Kita tidak menceritakan yang jelek-jelek dari saudara kita kepada orang lain. Kita menjagainya. Kita harus menjadi brothers keeper. Brothers keeper harus berbuat seperti apa? Minggu depan saya akan sampaikan melalui kisah Yusuf. Jadilah brothers keeper. Jangan menjadi brothers killer. Jangan membunuh saudaramu sendiri. Tapi jagailah saudaramu sendiri. Amin. Mari bangkit berdiri. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Biar mata kami dibukakan. Untuk kami bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Biar muka kami senantiasa berseri-seri. Hati kami diliputi dengan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Diliputi dengan kasih yang kami tunjukkan kepadamu dan kepada sesama. Tuhan, biar kami memiliki kerinduan ini. Dan kami mau melakukannya. Tuhan terus bekerja, menjamah kami sekaliannya. Biar di dalam rumah ada berkat-berkat Tuhan. Karena ada kesatuan dari anak-anak Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan mengerjakannya, Engkau akan melakukannya. Mujizat-mujizat akan terjadi di dalam rumah. Tuhan bertindak atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Amin.